أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Masih ada bagian dari ayat ini yang memerlukan beberapa penjelasan yang tidak dapat saya selesaikan pada saat daras berakhir. Namun, sebelum saya kembali ke pokok bahasan ini, saya ingin menyampaikan 2 poin yang saya ambil sendiri selama daras, yang saya nyatakan bahwa saya tidak sepenuhnya menyadari apa kejadian sebenarnya yang berhubungan dengan mereka, dan oleh karena itu diperlukan penyelidikan menyeluruh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama adalah yang saya nyatakan bahwa delegasi ulama Islam pergi ke Hungaria secara keliru. Kenyataannya itu adalah Yugoslavia dan bukan Hungaria, tempat delegasi pergi. Kedua, saya ragu untuk memastikan apakah peristiwa ini terjadi baru-baru ini setelah Perang Dunia Kedua atau sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi, mengenai aspek kedua, saya sekarang ingat dengan jelas dan tanpa keraguan, karena pada awalnya tidak ada delegasi ulama Muslim yang bepergian kemanapun di seluruh dunia. Ulama-ulama Islam ini tidak memiliki sarana keuangan untuk bepergian ke luar negeri karena tidak ada suntikan dana sampai ditemukannya minyak. Tidak ada delegasi pendakwah Islam yang berkeliling dunia untuk menyebarkan risalah Islam sebelum pemisahan India-Pakistan tahun 47 dan sebelum Perang Dunia Kedua, selain delegasi Muslim Ahmadiyah. Jadi sebenarnya tidak ada pertanyaan tentang ini, namun Bashir Ahmad Rafiq Sahib telah memberikan kesaksian yang jelas dan tak terbantahkan terkait hal ini. Beliau menyatakan bahwa kejadian ini terjadi di hadapannya. Saat itulah dia pergi ke Yugoslavia, dan ia menyatakan bahwa saya adalah saksi hari seluruh kejadian ini. Itu terjadi setelah kemerdekaan Pakistan sebagai sebuah negara. Bashir Rafiq Sahib adalah saksi atas kejadian yang terjadi di hadapannya selama tur yang dilakukan oleh delegasi anggota Jemaat Tabligh. Saya tidak ragu untuk menerima kesaksiannya sebagai otentik karena sangat sulit untuk melupakan cedera pada pergelangan kaki. Dokter Sahib sudah memastikan hal ini. Memang sangat sulit untuk melupakan cedera pada pergelangan kaki. Sekarang saya sampai pada riwayat dari Sunan Abi Daud tentang yang saya sebutkan bahwa tampaknya sangat tidak masuk akal bagi saya untuk menerima sebuah riwayat sebagai otentik di mana seseorang dengan sombong mengungkapkan kerupawanannya seolah-olah dia adalah orang yang paling rupawan di dunia di hadapan Rasulullah SAW. Hal ini umumnya tidak terjadi. Juga tidak dapat diterima bahwa Rasulullah menerima gambaran tentangnya sepanjang ia tidak menggambarkan dirinya dengan rasa bangga. Padahal rasa bangga dan angkuh terlihat jelas oleh setiap orang melalui gaya dan sikapnya. Oleh karena itu, saya menyatakan keprihatinan saya terhadap matan atau redaksi ini dengan mengatakan bahwa mungkin saja ada beberapa perawi yang lemah dari sisi keotentikannya dalam rantai perawinya. Oleh karena itu, harus ada investigasi lebih lanjut mengenai hal ini. Kami sekarang telah menerima laporan penyelidikan atas redaksi ini, dan saya akan membacakan ringkasannya untuk Anda. Ada 4 nama sebelum Hadrat Abu Hurairah dalam rantai perawi. Mereka adalah Muhammad bin Muthanna, Abdul Wahab, Hisham, dan Muhammad. Kami telah menemukan pengantar tentang para perawi ini dalam komentar Sunan Abu Daud dengan judul Baljul Mahjur fi Hali Abi Daud. Ada penyebutan 2 perawi di Tahzibul Tahzib. Tahzibul Tahzib yang dianggap sebagai sertifikasi bagi perawi menyebutkan tentang Muhammad bin Musanna.
ada unsur gangguan dalam proses berpikirnya, yang berarti bahwa perawi yang saya hormati ini belum sepenuhnya sadar pada saat dia menyebutkan narasi ini. Kana yughayyiru fi kitabihi, dia juga akan mengubah tulisannya sendiri. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam transkripsi susunan kata dari riwayat ini, sehingga mengubah maksud secara total. Penelitian tentang Abdul Wahhab bin Abdul Majid adalah sebagai berikut. Kana yuhaddisu min kutubin nasi wala yaqulu dzalik. Dia biasa menceritakan apa yang ditulis orang lain, sementara dia sendiri tidak ingat apa-apa. Ini juga menimbulkan keraguan lebih lanjut tentang redaksi tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mempercayai matan atau redaksi yang memiliki dua perawi yang tidak dapat diandalkan? Ikhtalafa qabla mautihi bisalasi sinina or arba'i sinin. Dia mulai mengacaukan hal-hal dalam pikirannya 3 atau 4 tahun sebelum kematiannya. Dia biasa mencampur satu hal dengan yang lain. Mereka juga telah mengirimkan riwayat dari kitab hadis lain Sahih Muslim, dan mereka mengatakan bahwa ini bisa jadi merupakan riwayat yang benar yang tidak diragukan keasliannya. Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang memiliki sedikit kesombongan di dalam hatinya tidak akan diizinkan masuk surga oleh Allah Ta'ala. Mendengar hal ini, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adalah keinginan setiap orang agar pakaian, sepatu, dan penampilannya bagus dan rapi?" Rasulullah menanggapinya dengan mengatakan, itu bukan merupakan kesombongan atau keangkuhan. Inilah redaksi yang lebih otentik dan benar-benar bisa diterima. Sementara riwayat lain yang dikarang seseorang tentang seseorang yang mengaku dirinya paling cantik saat berdiri di hadapan Nabi SAW tidak mungkin benar. Rasulullah lebih lanjut menyatakan makna kebanggaan atau kesombongan adalah bahwa seseorang menyangkal apa yang benar atau memandang rendah orang lain dengan rasa cemas terhadap mereka, sementara mereka memperlakukan orang dengan cara yang kasar. Mereka yang kikir dan menyuruh orang kikir. Kita sudah membahas ayat ini secara detail. Sekarang saya akan menyajikan kepada Anda beberapa aspek yang tidak disebutkan. Imam Razi telah menjelaskan 3 keadaan bukhl atau kikir yang dapat dikutuk. Meskipun saya telah menjelaskan berbagai bentuk kata ini, oleh karena itu ketiga keadaan ini akan termasuk dalam kategori tersebut. Tidak perlu untuk ini, dan juga tidak perlu untuk ini. Bukankah saya telah membacakan kutipan dari tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud salam terkait dengan topik bukhl kemarin? Semua poin ini telah disebutkan dengan sangat rinci dalam kutipan tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu ada tambahan penjelasan terkait hal ini. Namun, ada seorang mufassir bernama Allama Abul Hayyan Al-Andalusi. Ia menyajikan poin baru pada subjek dengan mengungkapkan perbedaan antara bukhl dan syuha. Karena kedua kata tersebut ditemukan dalam Al-Quran, syuha an-nafs, dia menulis bahwa arti dari syuha adalah kikir terhadap hal-hal yang ada di tangan orang lain, dan bukhl berarti kikir dengan yang ada di tanganmu sendiri. Saya tidak tahu bagaimana beliau membuat perbedaan antara keduanya, padahal Imam Raghib menyatakan, bukhl tidak hanya terdiri dari kikir dalam kekayaan, melainkan seseorang dapat kikir dalam setiap hal yang memungkinkan semacam keuntungan bagi orang lain. Beliau belum menyajikan latar belakang apapun untuk mendukung makna syuha. Seperti yang beliau sebutkan, beliau belum memberikan materi latar belakang dari sisi lughat atau kamus bahasa Arab atau penjelasan logis tentang bagaimana syuha mengacu pada sesuatu yang dimiliki orang lain. Saya pikir lebih baik jika kita tinggalkan saja ini. Tidak ada hal baru untuk disebutkan di sini. Kutipan dari tulisan Hadrat Masih Maud salam yang saya sajikan di hadapan Anda mencakup topik ini dengan sangat rinci, dan tidak ada mufassir yang pernah bermimpi memikirkan poin-poin yang diangkat oleh beliau alaihissalam pada subjek tersebut. Oleh karena itu, menyebutkan tambahan-tambahan tadi setelah penjelasan rinci dari Hadrat Masih Maud salam itu terasa aneh dan tidak perlu. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ.
Dan mengenai orang-orang yang menginfakkan harta mereka agar dilihat manusia, mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, mereka adalah kawan-kawan setan. Dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai kawan bagi dirinya, maka ia adalah seburuk-buruk kawan. An-Nisa ayat 39. Sehubungan dengan asbabun nuzul dari ayat tersebut, sebagaimana kebanyakan mufassir mengangkat topik ini, disebutkan bahwa menurut Suddi, ayat dan bagi mereka yang menafkahkan hartanya untuk dilihat orang adalah tentang orang-orang munafik. Dikatakan juga bahwa ayat ini diturunkan untuk para penyembah berhala di Mekah, orang-orang yang akan membelanjakan hartanya karena permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Ini adalah poin yang sama sekali tidak berhubungan dan tidak relevan, karena ada korelasi yang berkesinambungan antara ayat-ayat ini, dan pokok bahasan setiap ayat berhubungan langsung dengan ayat berikut. Merupakan upaya sia-sia mencari tujuan lain apapun dari maksud diturunkannya sebuah ayat. Oleh karena itu, saya akan beralih dari sini karena saya percaya tidak ada gunanya untuk meneruskan pembahasan dari sisi ini. Ketika semua jenis orang yang berinfak di jalan Allah telah dijelaskan, dan ketika rincian sekecil apapun tentang kapan harus berinfak telah dijelaskan, meskipun dijelaskan secara ringkas, namun tidak ada ditemukan suatu aspek yang belum terungkap. Berbeda dengan ini, ketika penjelasan dari mereka yang bakhil dan alasan psikologis mengapa mereka bertindak kikir juga dijelaskan, dan kami juga telah menerima sebuah penjelasan dari Rasulullah tentang bagaimana bakhil, ini mengarah pada cacat lebih lanjut dalam diri seseorang. Maka, yang tersisa adalah berkaitan dengan nifaq, yakni belanja yang tidak termasuk dalam kategori bakhil, dan juga tidak termasuk dalam kategori membelanjakan di jalan Allah. Ada persyaratan alami yang menyoroti ayat ini supaya kita dapat memahami ajaran dalam kaitannya dengan jenis pembelanjaan tersebut, dan ayat ini berhubungan dengan pokok bahasan tersebut. Oleh karena itu, sama sekali tidak perlu dan tidak relevan untuk mencari alasan lain mengapa ayat ini diturunkan. Sejauh menyangkut halil lughat atau penjelasan kata melalui kamus bahasa Arab, frasa infak fisabilillah sering digunakan dalam jemaat kita. Ungkapan nano nafkah juga sering digunakan dalam bahasa Urdu. Oleh karena itu, kata nafaq berarti berbelanja. Apakah itu membelanjakan untuk hal yang baik atau buruk? Meskipun kata nafaq tidak hanya berlaku untuk kekayaan fisik, tapi juga berlaku untuk kekayaan non-fisik. Ketika seseorang mencoba yang terbaik untuk kemajuan yang lain, maka itu juga merupakan bentuk infak mereka. Ini adalah bentuk infak dari kualitas mental dan fisik mereka, seperti yang telah kita bahas secara rinci. Apapun yang dibelanjakan seseorang di jalan Allah akan dianggap sebagai infak. Terlepas dari apakah mereka telah membelanjakan harta atau kualitas fisik atau psikologis mereka untuk tujuan ini, Imam Raghib menyatakan, kata infak digunakan untuk menggambarkan pengeluaran kekayaan atau kualitas lainnya. Dan infak ini kadang-kadang wajib dan di lain waktu merupakan tindakan sukarela. Seperti yang dikatakan, wa anfaqu fi sabilillah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Juga dikatakan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in, fa innallaha bihi alim. Imam Raghib mengutip berbagai ayat Al-Quran untuk menjelaskan hal ini. Semua ayat ini tidak berisi perintah wajib untuk membelanjakan di jalan Allah, melainkan sebagian berisi perintah wajib dan beberapa sifatnya anjuran. Arti dari kalimat ri'a'an nas adalah nazara bil aini wa qalbi. Arti ra'ya adalah melihat dari mata fisik atau mata hati. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran tentang perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni Mi'raj, wa ma kadzdzabal fuadu ma ra'a, yang berarti hati tidak berbohong tentang apa yang benar-benar dilihatnya. Ini jelas menunjukkan bahwa penglihatan itu adalah penglihatan rohani, dan para ulama Islam sepakat dengan pendapat ini bahwa kata ru'ya tidak hanya digunakan untuk penglihatan fisik mata, tetapi juga digunakan untuk penglihatan dari hati. Namun kata riya tidak terkait dengan penglihatan hati atau mata fisik. Sebaliknya kata riya terkait dengan apa yang dilihat orang lain dan tidak ada hubungannya dengan apa yang dilihat seseorang tentang dirinya sendiri.
Ria berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Oleh karena itu berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan niat yang salah. Apakah itu pandangan tersebut benar atau salah? Berbelanja untuk hal seperti itu, apakah baik atau buruk, adalah kekayaan yang telah Anda belanjakan. Tidak ada ria dalam proses membelanjakan untuk hal ini, karena apapun yang dilihat orang lain adalah benar di depan mata mereka. Namun, seseorang harus mempunyai niat yang tulus saat membelanjakan sesuatu di jalan Allah. Orang yang membelanjakan memberi kesan bahwa mereka tampaknya membelanjakan dengan niat baik. Tetapi pada kenyataannya, mereka membelanjakannya untuk memamerkan diri mereka. Inilah yang dikenal sebagai ria. Kata qarin juga disebutkan. Qarin merujuk pada seorang pendamping atau seseorang yang duduk di sampingmu, atau sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Kembar juga dikenal sebagai qarin, al-musahib, atau pendamping. Suami, ashir, orang yang disukai, seseorang dari suku yang sama dan lain-lain. Yang berarti bahwa kata qarin mengacu pada setiap orang yang terikat dengan orang lain melalui suatu hubungan baik secara fisik atau dengan cara lain. Umumnya, kata ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dekat dengan Anda. Kata qarin yang diterapkan dalam Al-Quran mengacu pada pendamping yang tidak akan pernah meninggalkan Anda. Mereka qarin dapat digambarkan sebagai setan jika mereka jahat, dan sebagai malaikat jika mereka baik. Secara harfiah tidak berarti bahwa mereka adalah malaikat, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci, tetapi seorang qarin bisa jadi adalah seseorang yang memiliki kualitas seperti malaikat, dan bisa juga orang-orang yang memiliki sifat setan. Kata qaran juga digunakan untuk menggambarkan puncak gunung. Demikian pula, qaran juga mengacu pada pemimpin suatu bangsa menurut lisanul Arab. Dari aspek ini, terjemahan yang menarik dari kata qarin adalah sahabat yang diikuti orang lain juga. Inilah arti dari kata ini seperti yang diterapkan oleh Al-Quran dalam hal ini. Syaitan yang menjadi pendamping orang seperti itu tidak akan tetap menjadi pendamping mereka, baik orang itu mendengarkannya atau tidak. Melainkan dia adalah pendamping mereka dalam arti bahwa dia adalah pemimpin mereka dan orang itu bertindak atas perintahnya, yakni syaitan. Biarkan dia ingat bahwa dia adalah teman yang jahat. Riwayat ini dari At-Targhib wa At-Tarhid, Hadrat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu kali Rasulullah keluar dan berkata, "Wahai manusia, waspadalah terhadap bentuk syirik yang halus." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah bentuk syirik yang halus ini?" Rasulullah menjawab dengan bersabda, "Ketika seseorang menawarkan doanya dengan cara yang sangat indah, berharap orang lain melihatnya dalam pertunjukannya dan menganggapnya sebagai orang tua yang suci, keinginan untuk pamer ini adalah bentuk halus dari melakukan syirik." Ada satu kejadian di dalam Al-Quran di mana mereka yang salat diharamkan. Wailul lil musallin hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang-orang yang salat, tapi lalai dari salat mereka. Mereka suka dilihat orang dalam salatnya. Oleh karena itu, bahkan suatu tindakan kebajikan dapat dirubah menjadi perbuatan salah jika ada perubahan dalam niat mereka. Alasan mengapa Rasulullah menyatakan ini sebagai bentuk syirik adalah karena ini tindakan syirik di dalam jiwa, yang berarti bahwa penyembah seperti itu sebenarnya menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Allah Ta'ala. Karena semua usahanya adalah untuk lebih meningkatkan kebanggaan dirinya sendiri dan menyembah dirinya sendiri. Mereka mungkin mengucapkan nama Tuhan dalam doa mereka, tetapi niat sebenarnya adalah untuk mempromosikan mereka. Alasan mengapa Rasulullah menggunakan kata halus atau khafi dalam hal ini adalah karena ini adalah keburukan yang melekat dalam banyak situasi ketika seseorang beramal saleh. Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa kelemahan ini adalah bagian dari dirinya. Inilah mengapa Al-Quran memperingatkan kita tentang syaitan, bahwa dia menyerang Anda dari posisi di mana Anda tidak dapat melihatnya. Sementara dia, syaitan, mengamati Anda. Oleh karena itu,
Unsur halus ini adalah bagian dari pemikiran setan dan atribut setan. Semua dorongan untuk melakukan hal-hal buruk muncul di hadapan Anda dalam penyamaran kebaikan, sementara unsur jahat selalu tersembunyi di baliknya. Anda akan selalu menemukan kejahatan itu siap untuk menipu Anda setiap kali Anda membuka tabir kebaikan dari dorongan untuk melakukannya. Ini adalah keadaan mental syaitani yang jahat yang telah digambarkan sebagai syirik halus oleh Rasulullah. Ini adalah perbuatan syirik yang tidak dilakukan dengan sengaja, namun ketika Anda mendalami niat sebenarnya di baliknya, Anda menyadari bahwa ada unsur syirik di baliknya. Diriwayatkan oleh Hadrat Jundul bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berniat melakukan sesuatu hanya dengan niat mengangkat dirinya di antara manusia, pada akhirnya akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala dalam artian, kelemahan-kelemahannya menjadi terbuka untuk dilihat oleh orang lain. Dia akan dihinakan dan dipermalukan di mata orang-orang. Allah Ta'ala akan membuka niat seseorang yang pamer di hadapan banyak orang. Ini adalah hukum alam yang tidak hanya berhubungan dengan dunia agama, tetapi juga terjadi di dunia non-agama. Seseorang dapat menipu segelintir orang untuk sementara waktu, tetapi ia tidak mungkin menipu semua orang untuk waktu yang lama dan berkelanjutan. Keburukan seseorang pada akhirnya akan menyelinap keluar dan tertangkap di beberapa titik dalam hidup mereka. Misalnya, ketika tentara berperang dan bersembunyi di parit, ada kalanya mereka mengangkat kepala mereka keluar dari parit untuk melihat keluar. Dan terkadang mereka tertangkap dan ditembak di kepala ketika melihat keluar dari parit. Demikian pula sifat buruk manusia pada titik tertentu tersingkap dan terungkap tanpa disadari oleh orang tersebut. Ini terjadi saat orang lain menangkap mereka, dan secara bertahap orang seperti itu menjadi terbuka dan wujudnya yang sebenarnya dapat dikenali oleh orang lain. Lupakan penyingkapan bertahap. Dalam pengalaman hidup kita, kita telah melihat bahwa pamer seringkali dapat diidentifikasi langsung dari kata pergi. Ada unsur kelemahan yang berperan ketika orang tersebut segera diidentifikasi sebagai tukang pamer di benak orang lain. Ini karena orang tersebut memperlihatkan dirinya melalui tampilan kesombongan dan iri hati. Seringkali identifikasi orang yang sedang pamer ini benar, sementara terkadang itu bisa menjadi kesan yang salah tentang orang tersebut. Misalnya, seseorang dapat mendengar tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, dan kemudian di dalam hatinya mereka merasa iri, dan akibatnya mereka menyatakan kepada orang lain bahwa orang ini hanya pamer. Jadi, perasaan di dalam diri orang itu adalah iri hati, meskipun hal yang dia sebutkan kemungkinan besar benar, karena ini yang biasa terjadi dalam kenyataan. Selain itu, orang seperti itu, yakni si pamer, akhirnya mulai membuka dirinya karena tidak ada korelasi yang konsisten dalam pamer dan melakukan sesuatu dengan niat yang benar dan baik. Orang yang pamer kadang-kadang akan menyampaikan pidato yang bagus sambil melakukan pekerjaan yang baik, sedangkan keburukan mereka akan terungkap begitu saja dalam beberapa hal sepele karena keegoisan mereka. Oleh karena itu, Al-Quran memperluas topik ini melalui beberapa ayat yang saya bacakan kepada Anda. Wailul lil musallin hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sekarang apa hubungan antara yamna'unal ma'un dan yura'un? Itulah yang saya coba jelaskan kepada Anda. Mereka sering berdoa untuk waktu yang lama untuk pamer kepada orang lain. Tetapi mereka bahkan tidak mau repot-repot membantu tetangga mereka pada saat dibutuhkan. Bahkan hal itu hanya menghabiskan sedikit saja untuk membantu tetangga mereka, dan mereka tidak mau melakukannya. Padahal dianjurkan agar seseorang dapat membantu orang lain untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Inilah poin yang diangkat oleh Rasulullah SAW, bahwa kelemahan sebenarnya dari orang tersebut menjadi terungkap
atau akhirnya terungkap seiring berjalannya waktu. Ada hukum alam yang terus-menerus mengekspos orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan antara berbuat baik dan berbuat jahat, kontradiksi sikap dan amalan orang seperti itulah yang akhirnya membeberkan keburukannya. Tidak mungkin ada unsur kontradiksi kualitas diri yang sejati. Orang yang berbudi luhur akan selalu terlihat berbudi luhur dalam setiap amalan mereka. Mereka akan selalu bertindak jujur dalam setiap situasi yang membutuhkan kejujuran. Mereka akan menangani suatu perkara dengan cara yang jujur dan adil. Oleh karena itu, orang seperti itu tidak akan pernah bisa disebut sebagai pamer. Namun, tuduhan terbesar pamer dibuat pada Nabi Allah sebagai akibat dari kecemburuan oleh penentang. Orang-orang yang benar-benar salehah yang menjadi sasaran dengan label pamer. Secara umum, mereka yang benar-benar tukang pamer menyatakan bahwa orang-orang yang benar-benar berbudi luhur adalah para tukang pamer yang pada permusuhan mereka meningkat karena ketidakpedulian mereka terhadap agama. Ini menunjukkan sesuatu yang ganjil dan aneh yang muncul karena ketidakjujuran dalam diri manusia. Kita ambil contoh jemaat kita sendiri. Allah Ta'ala menjadi saksi atas fakta bahwa mungkin ada sebagian kecil orang yang ria di antara kita saat salat atau berkorban harta di jalan Islam. Kalau tidak, pasti tidak ada unsur pamer di dalam niat kita ketika melakukan amal-amal baik itu. Pengorbanan finansial merupakan sebuah aspek yang secara khusus terdapat unsur pamernya. Namun, atas karunia Allah Ta'ala, terdapat banyak Ahmadi yang berusaha keras untuk tetap anonim pada saat mereka melakukan pengorbanan harta. Ada juga yang melakukan pengorbanan harta di mana mereka tidak puas sampai pengorbanannya diumumkan atau dipublikasikan di surat kabar, meskipun pengorbanannya hanya 1/1000 dibandingkan dengan pengorbanan sang anonim. Kemarin malam, seseorang membawakan saya sepucuk surat tulisan tangan dari ibunya di mana dia dengan tegas menyampaikan agar nama dan referensinya tidak boleh disebutkan sehubungan dengan apa yang dia tulis. Ini adalah sumbangan pengorbanan keuangan sebesar $2.500 dan dia menyampaikan kepada saya untuk menggunakan sumbangan ini dengan cara apapun yang benar yang saya anggap perlu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar menyangkal konsep pamer. Ada orang yang memberikan sumbangan yang begitu besar di jalan Allah, seperti sumbangan ini, dengan perintah yang tegas untuk tidak mengungkapkan nama mereka, agar orang lain dapat mendengarnya. Ini bukan insiden pertama pengorbanan keuangan yang besar yang terjadi. Bahkan insiden seperti itu terjadi setiap hari di depan mata saya. Ada wanita yang menyumbangkan perhiasannya dengan arahan ketat yang tidak boleh diketahui oleh siapapun soal pengorbanannya. Juga dengan karunia Allah Ta'ala, ada Ahmadi dari berbagai negara yang mengirimkan sejumlah besar uang untuk sumbangan keuangan. Donasi-donasi ini bukan hanya hasil dari dorongan jemaat, melainkan mereka memberikan kontribusi ini secara sukarela, tanpa peringatan juga. Mereka percaya ini adalah infak fi sabilillah. Tidak hanya mereka benar-benar menghilangkan unsur pamer, mereka juga diwarnai oleh warna rahmaniyat Allah Ta'ala. Rahman adalah orang yang memberi kepada orang lain, bahkan tanpa mereka memintanya. Kita juga telah menyaksikan manifestasi sifat Rahman Allah Ta'ala ini dalam arti bahwa ada orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat rahmaniyat sebelum ini. Sudah saya sebutkan bahwa bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali terjadi. Saya belum melakukan tahrik atau memotivasi para Ahmadi untuk pengorbanan keuangan saat tengah dibutuhkan sejumlah dana. Saya sedang dalam proses mempertimbangkan apakah akan melakukan tahrik ini, penggerakan ini, tetapi dalam beberapa hari kami melihat manifestasi dari rahmaniyat Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala memberi kami apa yang kami butuhkan tanpa kami memintanya dari orang lain. Dengan demikian, orang-orang yang dihiasi dengan warna rahmaniyat Allah Ta'ala ini menyumbangkan dengan tepat jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Mereka menyumbangkan jumlah yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Oleh karena itu, tema pamer merupakan dakwaan yang sangat tepat dan akurat dalam mengidentifikasi realitas seseorang. Harus selalu ada konsistensi dalam amalan saleh dari seorang yang saleh.
Mereka selalu menunjukkan ketulusan yang sama dalam tindakan kebaikan mereka pada setiap kesempatan di mana kebaikan diperlukan, dengan cara yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar saleh. Sedangkan orang-orang yang lemah dalam iman berkeliling membuat pengumuman besar-besaran di sana-sini tentang jumlah yang telah mereka sumbangkan untuk pengorbanan harta, tetapi pada kesempatan lain, keadaan mereka menjadi seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran sebagai yamna'unal ma'un. Orang-orang seperti itu tidak peduli dengan tetangga mereka yang miskin dan malang yang berjuang melawan kelaparan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kelemahan ini tidak akan bisa disembunyikan, pasti akan tersingkap di beberapa titik. Orang-orang seperti itu yang diekspos dengan cara ini menjadi orang yang paling tercela pada masanya. Bangsa-bangsa seperti itu menjadi bangsa yang paling tercela dalam sejarah. Allah Ta'ala membuat perumpamaan untuk orang-orang seperti itu, dimanapun cacat ini ditemukan dengan mempermalukan dan mengekspos mereka dengan cara memporak-porandakan tabir mereka yang dianggap sebagai ketakwaan. Ada riwayat lain dari Musnad Ahmad bin Hambal, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, saya telah menyebutkan Abdullah bin Jad'an sebelum ini bahwa tindakan kebaikan Abdullah bin Jad'an tidak akan berguna baginya. Nama Abdullah disebutkan di awal, jadi saya tidak sengaja memanggilnya Hadrat Abdullah bin Jad'an. Nauzubillah. Kita juga perlu memastikan bahwa kita perlu berhati-hati saat menulis sesuatu. Kebanyakan perawi yang disebutkan terlebih dahulu seolah merekalah yang menceritakan. Jadi saya salah membaca. Diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Jad'an pernah disebutkan dulu. Saya tidak yakin acara apa itu, tetapi saya yakin beliau telah disebutkan sebelumnya. Maafkan saya, ia tidak seburuk yang saya kira awalnya. Karena jika Rasulullah menyatakan bahwa amal kebaikannya tidak akan bermanfaat baginya, apa perlunya menyebut ini sebagai subjek judul? Ini perlu dihapus. Satu kebohongan demi kebohongan lain. Abdullah bin Jad'an adalah orang yang biasa beramal sebelum masuk Islam juga. Ia biasa mempermalukan semua orang dengan kebaikan. Ia memiliki hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan tetangganya. Seseorang menyebutkannya kepada Rasulullah dan bertanya, Abdullah bin Jad'an sebelum memeluk Islam sangat ramah. Dia biasa memberikan kemerdekaan kepada budak, dan ia seorang yang baik hati. Akankah semua tindakan baiknya ini bermanfaat baginya? Rasulullah menjawab dengan mengatakan, tentu saja tidak. Dia tidak pernah berdoa kepada Allah itu, ya Tuhan, maafkan saya pada hari penghakiman nanti. Sekarang saya tidak mengerti apa status sebenarnya dari riwayat hadis ini. Sepertinya agak aneh dan jauh. Bagaimana menurut Imam Sahib? Apakah Anda melihatnya seperti ini? Imam Sahib menegaskan, ini adalah pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan orang tertentu, di mana orang itu saat itu. Mengapa tidak disebutkan secara rinci tentang orang seperti itu dalam riwayat? Sejauh menyangkut riwayat-riwayat dengan tema ini, sebagian besar riwayat yang saya ingat terdiri dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa pahala apa yang lebih besar daripada pahala memeluk Islam? Ini memeluk Islam adalah pahala atas perbuatan baik yang Anda lakukan sebelum memeluk Islam. Jadi riwayat ini menyimpang dari maksud tersebut. Kedua, tampaknya tidak masuk akal bagi Rasulullah untuk mengatakan sesuatu seperti orang itu tidak pernah berdoa untuk diampuni pada hari penghakiman. Oleh karena itu, kita sekarang harus menyelidiki siapa perawi hadis ini. Imam Razi menyatakan, pada saat Allah Ta'ala menyebutkan perintah menunjukkan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, di samping ini, Dia, yakni Allah juga menjelaskan sambil menyebutkan bahwa ada dua jenis orang yang tidak menunjukkan kebaikan ini. Pertama, orang kikir yang tidak membelanjakan harta sama sekali. Orang-orang seperti itu dikutuk dalam ayat ini. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Yang berarti bahwa orang-orang tersebut tidak membelanjakan hartanya untuk amal soleh, dan mereka juga melarang orang lain membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Kedua, orang-orang yang membelanjakan hartanya tetapi bukan karena ketaatan kepada Allah Ta'ala, tetapi karena pamer dan untuk melambungkan namanya,
Orang seperti ini juga patut dikutuk. Jadi kedua tipe orang itu tidak pantas. Maka yang tersisa hanyalah tipe pertama. Kita sudah mulai masuk ke dalam mata pelajaran matematika. Referensi yang tersisa tidak memiliki poin baru yang layak disebutkan. Semua yang mereka sebutkan merupakan terjemahan yang jelas dan mendasar dari ayat tersebut dalam kata-kata yang berbeda. Tidak lebih dari ini. Tema ria sebagai suatu bentuk syirik yang tersembunyi telah dibahas. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama telah menunjukkan untuk mengidentifikasi ria an-nas, ini pamer kepada manusia. Terkadang orang-orang yang suka memamerkan kekayaan mereka biasanya tidak dapat menghabiskan 1 sen pun di jalan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama mengacu pada pengeluaran yang berhubungan dengan pernikahan dan upacara-upacara lainnya dalam masyarakat, di mana orang-orang kaya menjadi berlebihan ketika membelanjakan sesuatu untuk memamerkan kekayaan dan keunggulan mereka. Namun tangan mereka tampaknya terikat pada saat iman mereka membutuhkan pengorbanan harta yang berarti dari mereka. Oleh karena itu, Rasulullah telah dengan jelas menyebutkan bahwa banyak orang semacam itu yang secara khusus memiliki ingatan pada saat mereka membutuhkan suatu amalan tertentu yang telah mereka lakukan, yang menjadi sarana keselamatan atau penerimaan mereka di mata Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pamer adalah topik yang terpisah dan mengambil arah yang sama sekali berbeda. Seseorang tidak punya pilihan selain pamer kepada orang-orang sebagai status tambahan jika Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Ibu tidak mencium wajah anaknya yang sedang tidur. Anak tidak akan tahu siapa yang menciumnya saat itu. Dalam tema ini dikemukakan bahwa orang-orang yang pamer pada dunia belum tentu beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kemudian perlu kita pelajari adalah apakah mereka benar-benar tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Saat itulah topik ini menjadi semakin rumit. Ini karena kita sendiri telah menyaksikan orang-orang tertentu yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dan keyakinan mereka yang teguh kepada Tuhan terbukti dari amalan mereka sehari-hari, namun mereka juga bersalah karena pamer pada suatu kebaikan yang mereka lakukan dalam hidup mereka pada waktu-waktu tertentu. Mereka yang memiliki standar tertinggi takut akan Tuhan memastikan bahwa setiap tindakan mereka bersih dari sifat buruk pamer, apalagi mereka yang relatif kurang dalam hal standar takut akan Tuhan. Mereka harus berjuang dan berupaya setiap hari, dan mereka harus terus mengawasi semua amalan mereka. Oleh karena itu, pernyataan Al-Quran ini yang menyebutkan bahwa mereka tidak beriman, tidak dapat segera difahami sampai Anda mempelajarinya berdasarkan hadis yang saya bacakan kepada Anda, di mana dijelaskan bahwa pamer merupakan satu bentuk syirik yang halus. Tiap-tiap orang yang benar-benar percaya bahwa mereka memiliki kekayaan yang teguh kepada Tuhan dan mendapat kesan bahwa mereka memiliki kekayaan yang teguh kepada Tuhan, mereka memiliki unsur-unsur tersembunyi tertentu di dalam diri mereka yang tidak dapat diidentifikasi oleh mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu ada upaya introspeksi dan perjuangan yang berkelanjutan sepanjang hidup seseorang. Penyebutan kata la yu'minun, mereka tidak beriman, tegas dan tidak diragukan lagi tempatnya. Namun pertanyaannya di sini adalah tentang iman duna al-iman, berbagai tingkat keyakinan. Ini karena semua ulama Islam sepakat bahwa iman atau keyakinan bukanlah satu keadaan yang lengkap, melainkan juga memiliki banyak tahapan yang berbeda. Dan secara bertahap, kondisi iman dalam satu tahap berubah menjadi tahap berikutnya. Oleh karena itu, makna la yu'minun adalah tahap kekafiran yang terakhir dan terakhir bagi setiap seseorang atau suatu kaum. Mereka tidak beriman dengan cara tidak bersekutu kepada Tuhan, melainkan mereka beriman sambil menyekutukan Tuhan pada saat yang bersamaan. Seperti yang Anda lihat, ada hikmah yang demikian yang tercakup dalam sebuah kata kecil dan sederhana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jika tidak, ini akan dianggap sebagai pernyataan yang kontradiktif. Orang biasa tidak akan dapat memahami apa arti sebenarnya dari hal ini dan akan mengajukan pertanyaan, bagaimana bisa pamer menjadi bagian dari tidak beriman kepada Tuhan? Kita melihat orang-orang yang berpendirian teguh pun memiliki cacat pamer juga. Rasulullah menanggapi hal ini dengan bersabda, Anda tidak melihat apa yang saya lihat? Orang-orang seperti itu memiliki berhala yang halus yang tersembunyi di dalam diri mereka. Setiap berhala yang tersembunyi di dalam diri mereka membatalkan suatu tahap keimanan di dalam diri mereka. Oleh karena itu, Anda harus mengidentifikasi dan melenyapkan berhala yang tersembunyi itu di dalam diri Anda, dan hanya dengan begitu Anda dapat merasakan arti sebenarnya apa yang disebut menjadi orang yang beriman.
Dan lagi, fakta bahwa hari penghakiman memiliki hubungan langsung dengan proses memperoleh pahala, itu artinya amalan mereka tidak akan mendapat balasan. Ini karena mereka tidak berniat untuk menerima pahala dari Tuhan. Atau jika mereka ingin menerima pahala dari Tuhan, tetapi mereka lebih memilih pahala duniawi yang lebih rendah statusnya. Mereka kemudian menjadi tidak memenuhi syarat untuk menerima pahala yang sebenarnya dari amalan mereka karena lebih memilih ganjaran duniawi itu. Inilah sebabnya Al-Quran menghabiskan seluruh hidupnya secara diam-diam, melakukan perbuatan baik tanpa mencari imbalan dan penghargaan dari orang-orang. Mereka tiba-tiba dilanda ketakutan ketika seseorang berterima kasih kepada mereka. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Kami tidak menginginkan imbalan atau terima kasih darimu. Demi Allah, tolong jangan berterima kasih kepada kami. Kami melakukan semua ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Apa yang akan kami cari dari Allah Ta'ala jika kami terbiasa menerima ucapan terima kasih atas segalanya? Lalu, bagaimana kami bisa mengulangi ketulusan kami untuk orang lain jika ketulusan kami dijual dengan harga yang tidak seberapa dari penghargaan duniawi? Oleh karena itu, karakteristik ri'a an-nas atau pamer kepada manusia ini benar-benar menghapus semua amalan saleh yang tulus lainnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha keras untuk menghindari hal ini. Setelah Allah tidak ada lagi untukmu sebagai penopangmu di akhirat, wa may yakuni syaitana qarina fasa'a qarina. Itulah ketika syaitan menjadi temannya dan membuat orang itu melakukan apapun yang dia atau syaitan inginkan. Nafsu ammarah atau dorongan di dalam jiwa untuk menuruti kesenangan dari orang-orang seperti itu sebenarnya adalah syaitan di dalam diri mereka. Nafs yang terus bertambah kuat dari hari ke hari karena semakin dihidangkan, semakin kental. Oleh karena itu, ini adalah cara yang mendalam yang diajarkan untuk menghindari perbuatan dosa. Bahwa tidak akan ada unsur-unsur syaitani yang akan tetap melekat pada diri Anda selama Anda mensucikan hidup Anda sepenuhnya dari sifat buruk pamer. Karena pamer memberikan dukungan besar kepada syaitan yang akan menghapuskan ketakwaan Anda. Saya menyadari bahwa kita juga harus meninggalkan setengah jam untuk tanya jawab. Inilah mengapa saya terus-menerus melihat ke arah jam juga. और उतना ही ताकतवर होता चला जाता है। बस ये बहुत ही गहरा बदियों से बचने का एक तरीक़ है जो सिखाया गया है कि रिया से अपनी नेकियों को कुलियतन पाक कर दो। तुम्हारे साथ कोई बद साथी शैतान का किसी सूरत में भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा साथी रिया है जो नेकियों को चाट जाती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
Sekarang ini adalah ayat ke-40 dari surah ini dan langsung Anda dapat melihat bahwa ada aliran yang terus-menerus tanpa hambatan dalam korelasi tema. Tidak ada sedikit pun penyimpangan dalam pokok bahasan apapun. Oleh karena itu, apa perlunya mencari asbabun nuzul dari ayat ini? Dikatakan, sekarang semuanya telah diklarifikasi untuk orang-orang. Madza alaihim, apa yang terjadi pada mereka? Madza alaihim telah diterjemahkan di sini sebagai kerugian apa yang akan menimpa mereka? Mengapa mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Wa ma anfaqu mimma razaqahumullah, dan mengapa mereka tidak menafkahkan dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka? Mereka tidak dapat memahami bahwa ganjaran yang akan mereka terima dari kacamata duniawi untuk pembelanjaan seperti itu di jalan Allah. Inilah mengapa Al-Quran menyatakan bahwa mereka menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang tidak seberapa setiap kali mereka membelanjakan uang mereka untuk kepentingan orang-orang. Mereka melepaskan amalan saleh mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak peduli dengan nilainya. Sekalipun ada seorang pedagang yang bersedia dan siap membayar harga yang lumayan untuk perbuatan-perbuatan saleh itu. Ya, dia adalah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tindakan ketidaktahuan terbesar adalah mengambil jumlah yang tidak seberapa untuk sesuatu yang Anda miliki, sementara ada orang yang siap membayar puluhan juta rupiah untuk barang yang sama. Inilah mengapa Quran menyatakan, Madza alaihim, apa yang terjadi pada orang-orang ini? Apakah mereka kehilangan akal? Mereka tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Dan bagaimana mungkin mereka tidak memilih membelanjakan uang mereka di jalannya? Satu hal lagi yang dijamin yaitu mereka tidak perlu pamer apapun selama mereka mengikuti dua syarat ini. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa kanallahu bihi alima. Dan Allah mengetahui mereka sepenuhnya. Mereka tidak perlu mencatat amal saleh itu dalam catatan khusus. Yang perlu mereka lakukan hanyalah terus berbuat baik dan melupakannya satu persatu. Karena catatan amal saleh itu akan terpelihara sepenuhnya di mata Tuhan, mereka akan menerima pahala yang begitu besar atas tindakan kebenaran mereka pada hari penghakiman yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Ini adalah komentar singkat dari ayat ini. Karena kekurangan waktu, saya akan kembali ke sini dan membahas aspek halil lughat dan juga pandangan komentator lain tentang hal ini besok insya Allah. Sekarang kita akan memiliki setengah jam sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Huzur ayyadahullah wa ta'ala binasil aziz dalam Darsul Qur'annya telah menyajikan referensi dari berbagai kitab tafsir. Ini termasuk beberapa buku tafsir yang penulisnya telah mengirimkan beberapa kutipan yang tidak termasuk dalam standar yang benar dari hadis sahih. Silahkan maju sedikit. Misalnya Huzur telah menyebutkan Allamah Wahidi dan Allamah Bahiki. Huzur juga telah menyebutkan tafsir Safi selama Ramadan ini juga, sebuah kitab yang tidak kita ketahui dengan baik. Jika Huzur menghendaki, akan sangat dihargai jika kami diberitahu siapa penulis tafsir Safi itu. Tafsir Safi adalah kitab tafsir yang terkenal di antara kitab-kitab tafsir Syiah. Ini dikenal sebagai As-Safi fi Syarhi Kafi. Ini adalah dua kitab tafsir yang serupa dalam konteksnya dan keduanya berasal dari mazhab Syiah. Saya sudah menyarankan tim peneliti bahwa kita perlu memberikan pengantar tafsir Safi yang mereka bawa hari ini. Sepertinya Anda sudah saling berhubungan dan Anda sudah mempersiapkan ini karena Anda sudah tahu bahwa pertanyaan ini akan ditanyakan hari ini. Iya kan? Kalau tidak, saya terkejut berpikir bahwa pertanyaannya ada hubungannya dengan tafsir Safi, dan kebetulan saya memiliki catatan pengantar tentang tafsir Safi tepat di depan saya. Namun saya secara terpisah menyarankan tim saya bahwa perlu untuk memberikan pengenalan rinci tentang kitab-kitab tafsir yang kita rujuk. Kita telah memberikan pengantar untuk beberapa buku tafsir penting, namun kita belum melakukannya untuk tafsir Kafi dan Syafi. Oleh karena itu, sangat baik Anda mengajukan pertanyaan dan Anda telah memberitahu mereka sebelumnya tentang pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, catatan pengantar ada di depan saya. Muhammad bin Syah Murtada bin Syah Mahmud Al-Ma'ruf Mullah Muhsin dan Al-Faiz Zulqasani
Kewafatannya terjadi beberapa tahun setelah milenium pertama pasca hijrah, yakni migrasi ke Madinah. Ia adalah salah satu Syiah Ghali dari Imamiyah Isna Asyar. Dia memiliki lebih dari 80 buku yang diterbitkan atas namanya. Namun setahu saya, semua buku tersebut belum sepenuhnya tersedia. Buku-buku itu disebutkan di sana-sini, tetapi tidak sepenuhnya tersedia untuk dimiliki. Hal ini karena saya ingat ketika menyusun semua bahan penelitian ini beberapa tahun yang lalu, buku-buku ini disebutkan tetapi tidak tersedia untuk dimiliki. Beberapa buku tersebut terkenal dan juga tersedia untuk dimiliki. Salah satunya adalah Tafsir Safi. Tafsir ini memiliki rasa dan anggapan yang kuat dalam mendukung doktrin Isna Asyar. Ini terdiri dari pernyataan yang dilebih-lebihkan dan prasangka yang kuat terhadap doktrin Sunni. Ia juga tidak merasa perlu untuk menyebutkan rantai perawi otentik atau sahih saat mengungkapkan doktrin Ahlul Bait untuk memverifikasi klaim tersebut. Aturan yang mereka ikuti dalam hal ini adalah bahwa tidak ada yang bisa lebih jujur daripada ahli bait. Oleh karena itu, tidak perlu referensi apapun untuk mengotentikasi klaim tersebut. Namun, klaim ini memiliki masalah di dalamnya, dan sebenarnya merupakan masalah yang sangat berbahaya. Siapa yang bisa lebih jujur dari Rasulullah SAW di dunia ini? Jika diperlukan untuk memverifikasi rantai perawi untuk apapun yang beliau sabdakan, dan jika perlu untuk menyelidiki setiap individu dalam rantai riwayatnya, lalu bagaimana a'immah atau mazhab pemikiran Imam Syiah dibebaskan dari prosedur otentikasi klaim mereka ini? Oleh karena itu, semakin tinggi status dalam kerohanian individu yang menjadi sumber riwayat, semakin perlu untuk menyelidiki secara menyeluruh semua perawi dalam rangkaian redaksi yang meriwayatkan dari sumber aslinya. Setiap hari, orang tidak peduli untuk menyelidiki keaslian jika mereka mendengar bahwa si A, si B, si C telah membuat pernyataan. Namun, ada saat-saat ketika pernyataan desas-desus tertentu dikaitkan dengan saya atau Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, dan kemudian saya menerima surat dari India dan Rabwah, Pakistan, di mana orang bertanya bahwa kami telah mendengar bahwa Huzur telah mengatakan ini. Apakah Huzur benar-benar mengatakan ini? Saat itulah saya menyadari bahwa sangat penting untuk menyelidiki secara menyeluruh semua rantai riwayat, karena pernyataan yang dikaitkan dengan saya itu ternyata tidak pernah dibuat oleh saya. Nyatanya, saya mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda dan itu dipahami dalam konteks yang sama sekali berbeda dari apa yang sebenarnya ingin saya katakan. Oleh karena itu, sangat mudah untuk memperbaiki kesalahan atau mendengar dan memahami konteks pernyataan dengan orang-orang yang masih hidup dan sehat. Namun, bagaimana kita bisa meluruskan konteks atau kesalahan dalam memahami sebuah pernyataan dengan tokoh-tokoh yang terhormat yang telah meninggal ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu? Bagaimana kita dapat mengklarifikasi apakah mereka benar-benar membuat pernyataan tertentu dan juga dalam konteks yang dikaitkan dengan mereka? Untuk itu, perlu adanya sistem asnad, rantai perawi yang mapan di mana setiap rantai harus diselidiki secara menyeluruh sebagai rantai riwayat yang benar dan dapat diandalkan. Penulis tafsir ini sama sekali mengabaikan aspek ini atau asnad untuk memverifikasi keaslian sebuah riwayat dengan menggunakan dalih senioritas dalam kerohanian. Anda akan menemukan pernyataan seperti Imam Bakir telah mengatakan atau Hadrat Ali telah mengatakan dalam buku-buku mereka sebagai perawi lengkap dan terakhir dari sebuah pernyataan. Seseorang harus bertanya, kapan dan pada kesempatan apa mereka atau para perawi membuat pernyataan ini? Tanggapan mereka terhadap pertanyaan ini adalah bahwa tidak perlu memperdebatkan lebih lanjut atau menyelidiki keaslian klaim seperti itu secara langsung dari imam. Oleh karena itu, kelemahan ini banyak ditemukan dalam kitab tafsir As-Safi ini. Buku ini juga memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman ini tidak menyebutkan kaitan antara tafsir ini dengan tafsir Kafi, meskipun saya telah menjelaskannya secara lisan. Perlu ditentukan sebagai Syarh As-Safi fi At-Tafsir Al-Kafi. Apa ini sebenarnya? Jadi tolong cari tahu apa kaitan kedua kitab ini dan siapa pengarang Kafi. Tahun berapa diterbitkan dan apa latar belakang penulisnya. Tolong informasikan besok kepada saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huzur, saya mengambil sebuah buku dari perpustakaan kami yang berjudul Malumati Hadis. Buku ini memuat makalah penelitian dari Dr. Muhammad Hamidullah Sahib,
Dalam tulisan ini, beliau menyebutkan bahwa Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berasal dari Yaman memiliki murid bernama Hamman bin Munabbih yang melakukan perjalanan dari Yaman ke Madinah untuk menuntut ilmu dan tinggal bersama Hadrat Abu Hurairah. Di halaman Masjid Nabawi, Anda menggambarkannya seolah-olah beliau memiliki tempat sendiri, tetapi Hadrat Abu Hurairah telah berkemah di sekitar Masjid Nabawi. Siapa saja bisa pergi ke sana kapan saja. Oleh karena itu, tampak aneh bagi saya bahwa disebutkan murid itu pergi dan tinggal bersama Hadrat Abu Hurairah. Huzur, Hadrat Abu Hurairah sebelum wafatnya, yang diperkirakan pada tahun ke-58 atau 59 setelah hijrah ke Madinah, meriwayatkan sekitar 150 hadis pilihan dari Nabi SAW kepada Hadrat Hamman bin Munabbih yang direkam dan ditranskrip olehnya. Ini dikenal sebagai Sahifah Hamman bin Munabbih. Ini adalah buku hadis paling awal yang tersedia dalam bentuk aslinya. Hadis ini atau riwayat dari Rasulullah SAW termasuk dalam Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Dua manuskrip Sahifah Hamman bin Munabbih telah ditemukan. Salah satunya dikenal sebagai Makhtuta atau manuskrip Berlin, dan yang lainnya adalah Naskah Damaskus. Naskah Berlin disimpan di Perpustakaan Nasional di Berlin hingga Perang Dunia Kedua. Dipindahkan ke kota lain, namanya tidak jelas, demi pelestarian selama perang. Manuskrip ini tetap ada sampai tahun 44. Seorang pria Jerman dengan nama yang tidak jelas menerbitkan daftar 7 jilid atau 5.000 halaman dari semua buku berbahasa Arab dunia, di mana dia juga memasukkan Sahifah Hamman bin Munabbih. Dia juga memberikan pengantar singkat tentang penulis setiap buku, juga berapa banyak manuskrip yang disimpan dari setiap buku di berbagai perpustakaan dunia, juga kapan dan di mana buku itu pernah diterbitkan, jika diterbitkan. Huzur, oleh karena itu pertanyaan saya adalah, apakah buku-buku berbahasa Arab yang diterbitkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam juga termasuk dalam daftar universal ini? Anda sebenarnya telah menjawab pertanyaan yang tidak pernah saya angkat. Sepertinya Anda menjawab pertanyaan dan saya yang menanyakannya. Ini karena saya tidak akan dapat menjawab pertanyaan secara langsung jika diajukan dengan cara Anda dengan fasih membacakan materi yang brilian dan akademis terkait dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Anda karena telah memberikan jawaban yang begitu cemerlang untuk pertanyaan yang belum diangkat. Sejauh penggabungan yang telah Anda lakukan dengan tulisan-tulisan Arab Hadrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan pertanyaan Anda, maka saya akan menyarankan Anda untuk melangkah maju dan melakukan penelitian sekarang karena Anda telah melakukan begitu banyak penelitian pada subjek ini. Anda mengetahui nama penulisnya, Anda memiliki referensinya, apakah 5.000 halaman atau 50.000 halaman? 7 jilid 5.000 halaman, Huzur. Jadi ada 5.000 halaman. Jadi Anda harus memulai penelitiannya dalam bahasa Jerman atau Anda harus mencari tahu apakah itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jika Anda menemukan terjemahan bahasa Inggrisnya, lanjutkan dan mulailah penelitiannya dengan Bismillah. Mungkin saja Anda dapat memberitahu kami apakah buku-buku berbahasa Arab Hadrat Masih Maud alaihissalam disebutkan dalam daftar itu atau tidak pada tahun depan. Namun tidak perlu melakukan upaya yang begitu lama dan berat. Buku-buku akademik yang terperinci seperti itu umumnya memiliki indeks di bagian akhir. Saya cukup yakin bahwa buku ini juga memiliki indeks yang dapat dirujuk. Anda punya kerabat di Jerman, bukan? Ya, Tahir yang merupakan anak dari Hafiz Sahib. Bagaimana dia berhubungan dengan Anda? Sebagai sepupu? Iya, Huzur. Jadi kirimkanlah kepadanya. Apakah ia tahu bahasa Jerman dengan baik? Iya, Huzur, sampai batas tertentu. Jadi katakan padanya untuk mengambil buku-buku untuk Anda dan memberitahu Anda. Huzur, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah di manakah manuskrip tulisan tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam dilestarikan dan disimpan? Semua manuskrip yang terpelihara tersimpan dalam aman di perpustakaan kita, Jemaat Ahmadiyah. Saya tidak akan memberitahu Anda di mana manuskrip-manuskrip itu berada di perpustakaan. Ini karena saya tidak bisa melanggar protokol keamanan pelestariannya. Jazakumullah, Huzur. Ini adalah masalah yang sangat sensitif karena pernah terjadi suatu kejadian ketika seorang ulama datang ke perpustakaan kami sambil mengaku melakukan penelitian. Dia mengambil buku-buku dari rak dan kemudian meletakkannya kembali ke rak. Dia juga menghilang dengan beberapa buku yang sangat penting yang berkaitan dengan literatur para penentang Ahmadiyah, buku-buku yang berisi referensi penting yang
sering harus kita rujuk. Saat itulah saya dengan tegas memerintahkan agar salinan asli dari semua karya yang sangat penting harus disimpan dalam kerahasiaan total. Namun, tidak apa-apa untuk membuat fotokopi dari karya-karya itu. Jika ada yang ingin melihat karya-karya itu, mereka dipersilahkan untuk melihat fotokopinya. Apa bedanya bagi kita jika mereka mencuri dan melarikan diri dengan fotokopi itu? Kita hanya bisa mendapatkan fotokopi lain dari mereka. Inilah mengapa saya tidak akan mengungkapkan nama tempat tersebut. Anda paham kan? Iya, Huzur. Silahkan Rashid Sahib. Anda sudah terlalu baik kepada orang lain dengan membiarkan mereka mendahului Anda. Kita kekurangan waktu. अब बार-बार वो तस्वीर से मुतासिर होकर फराखदिली का मुजाहरा कर रहा है. Tuan Rashid mempersilahkan yang lain untuk bertanya. Silahkan, silahkan katanya. Huzur, apa saja doa-doa khusus yang biasa dipanjatkan Hadrat Masih Maud alaihissalam selama bulan Ramadan? Mohon kiranya Huzur dapat menjelaskannya kepada kami. Semua doa-doa Hadrat Masih Maud alaihissalam yang beliau buat secara umum diterbitkan dalam bentuk buku. Jadi silahkan Anda peroleh buku tersebut. Apakah buku tersebut tersedia di perpustakaan kita? Atau di perpustakaan Anda? Jika ada, jangan berikan yang asli kepada beliau. Berikan saja fotokopinya. Jika memungkinkan bisa untuk semua orang yang ada di sini? Ya, memang bisa. Kenapa tidak? Tolong terbitkan ini ya. Saya punya pertanyaan kecil sehubungan dengan ini juga. Huzur, pada daras sebelumnya Huzur telah menyebutkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dan selanjutnya Huzur juga menyebutkan doa Hadrat Musa alaihissalam. Apakah doa Nabi Musa alaihissalam ini Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir? Apakah doa ini memiliki perbedaan dengan doa Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk dapat berjalan di atas keridaan Engkau? Bagaimana menurut Anda? Saya tidak merasa beda, Huzur. Kalau begitu, silahkan baca kedua-duanya. Jazakallah, Huzur. Assalamualaikum, Bashir Hayat Sahib. Di mana kumpulan pertanyaan Anda? Ada pada saya, Huzur. Beliau ini selalu membawa kumpulan pertanyaannya. Kali ini siapa yang Anda mintakan untuk menuliskan bahasa Urdunya? Saya yang menulis bahasa Urdunya, Huzur. Namun, apakah ada yang membacakannya? Karena biasanya Anda kesulitan dalam membaca tulisan Anda sendiri. Apakah Anda menulisnya dengan tangan? Insya Allah hari ini terbaca, Huzur. Hari ini saya akan menyampaikan satu pertanyaan saja. Jazakallah, terima kasih banyak. Silahkan maju. Ataukah mereka dengki kepada manusia atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Jika demikian, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keturunan Ibrahim, dan kami juga memberikan kepada mereka sebuah kerajaan yang besar. Ini dikutip dari Surah An-Nisa. Ayat surat An-Nisa yang mana yang Anda bacakan terjemahnya ini? Anda lupa mengatakannya. Hanya tertulis surah An-Nisa saja, Huzur. Ayat yang mana? Huzur, di sini hanya tertulis surah An-Nisa saja. Anda sendiri yang menulis? Saya tidak yakin berapa nomor ayatnya, Huzur. Siapa yang menulis ini? Saya yang menulis, Huzur, dan saya menyalin dari surah An-Nisa. Coba Anda sebutkan. Saya akan bacakan ayat yang Arabnya. Kalimat bahasa Arabnya dari Al-Quran harus disajikan, dan kemudian terjemahan atau setidaknya referensi dari ayat yang sedang diterjemahkan harus disajikan. Di mana itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa
Am yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Apakah mereka menaruh kedengkian ala ma atahumullahu min fadlihi, tentang apa yang Allah telah anugerahkan kepada hadrat Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dengan karunia-Nya? Inilah maksudnya. Hadrat Ibrahim, Huzur? Bukan. Apakah sebelumnya menjelaskan mengenai Nabi Ibrahim atau disebutkan sesudahnya? Sesudahnya ya. Tema bagian pertama cukup umum, dalam arti bahwa apakah orang-orang ini, yakni orang-orang kafir Mekah, atau bisa merujuk pada ahli kitab juga, iri pada apa yang telah diberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dari karunia Allah Ta'ala? Mereka harus tahu itu. Lalu dengarkanlah, faqad ataina Ibrahimal kitaba wal hikmata, yakni kami memberikan kitab itu kepada keturunan Ibrahim alaihissalam sebelum ini, wal hikmata, dan menganugerahkan hikmat juga, wa atainahum mulkan azima, dan kami juga memberi mereka kerajaan yang besar. Ini adalah ayat terjemahan yang telah Anda baca, benar kan? Sekarang silahkan ajukan pertanyaannya. Huzur, surat ini menyebutkan perihal anak keturunan Hadrat Ibrahim alaihissalam. Syariat baru diturunkan pada Hadrat Ibrahim alaihissalam. Apakah ini merujuk pada syariah ini, atau apakah beberapa halaman hukum diwahyukan kepada keturunan Hadrat Ibrahim yang dirujuk dalam ayat ini? Pertama, tidak benar untuk mengatakan bahwa ini merujuk pada anak keturunan beliau saja. Kata Ali Ibrahim berlaku untuk seluruh bangsa Hadrat Ibrahim alaihissalam. Kata al tidak selalu mengacu pada anak kandung seseorang, melainkan kata al adalah terminologi frase yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada semua orang yang berhak dianggap sebagai keturunan rohani dari seseorang. Oleh karena itu, jika Anda tidak mengoreksi terjemahan ini, maka semua salawat yang dibacakan di seluruh dunia tidak akan berlaku untuk al atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan keturunan biologisnya. Ini akan menyebabkan statusnya rahmatul lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam, menjadi dipertanyakan. Pertanyaan yang akan muncul adalah, rahmatan lil alamin seperti apa dari beliau yang secara khusus menjadikan keturunan biologis beliau saja sebagai penerima semua berkah dan karunia yang dilimpahkan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Sementara beliau tidak meninggalkan apapun, yakni dalam hal karunia dan pahala bagi seluruh dunia. Untuk seorang nabi dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Ini juga berarti bahwa keturunan rohani beliau tidak dapat mengambil manfaat dari semua doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para sayyid, yakni orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan biologis Rasulullah yang dikatakan berasal dari keturunan beliau, hanya mereka yang mendapatkan manfaat dari doa tersebut. Apakah ini maksud yang Anda pahami? Anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Huzur. Saya menekankan pada kata al, semuanya dimulai dengan Allahumma sholli ala Muhammadin. Itulah poin yang saya coba jelaskan, bahwa Anda harus memahami konteks dan tafsir terkait dengan kata al, sesuai dengan doa salawat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apakah Anda memahami poin yang saya coba sampaikan? Iya, Huzur. Sepertinya Anda kurang memahami arti sebenarnya dari kata al. Anda harus mengoreksi dulu baru bertanya. Huzur, apakah ini mengacu pada keluarga besar beliau, alaihissalam? Tidak, itu tidak berarti keluarga besar juga. Itu berarti semua orang yang terhubung secara rohani dengan beliau sedemikian rupa, sehingga Hadrat Ibrahim adalah merupakan bapak rohani mereka. Seolah-olah orang-orang itu adalah keturunan rohani beliau. Ini adalah makna yang sama yang diterapkan oleh ayat Khatamun Nabiyyin. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum
walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi ia merupakan bapak dari para nabi, khataman nabiyyin. Jadi kedudukan para nabi adalah seperti anak-anak dari Rasulullah SAW. Jadi, al dari Nabi SAW mengacu pada semua keturunan rohani Rasulullah. Hubungan tertinggi dalam pandangan mereka adalah hubungan di mana mereka menganggap Rasulullah SAW sebagai bapak rohani mereka. Apakah Anda sekarang paham? Inilah arti sebenarnya dari al. Keturunan atau anak biologis juga dapat dimasukkan dalam pengertian al selama mereka tetap terikat secara rohani. Namun, mereka segera dikecualikan dari istilah al jika mereka terputus secara rohani dari orang tersebut. Huzur, apakah ini juga termasuk Hadrat Masih Maud alaihissalam? Jika Anda juga bisa masuk dan tergolong ke dalam al atau keturunan rohani Rasulullah SAW, lantas kenapa tidak untuk Hadrat Masih Maud alaihissalam? Sungguh aneh. Jazakallah huzur. Salah satu manfaat dari Bashir Sahib adalah beliau benar-benar membuka diskusi dan tidak meninggalkan keraguan sedikit pun. Assalamualaikum huzur. Waalaikumsalam. Huzur, surah Ad-Dahr ayat nomor 7 menyatakan, Yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar mereka dan takut pada suatu hari yang kejahatannya tersebar luas. Huzur, apa arti kata nazar dalam ayat ini? Nazar di sini berarti niat baik yang mereka miliki dan berjanji kepada Allah bahwa mereka akan melakukan perbuatan baik ini dan itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa sebagian orang berjanji untuk mengabdikan anak-anak mereka di jalan Allah Ta'ala jika Dia memberi mereka anak, atau mereka berjanji melakukan hal-hal baik lainnya. Mereka kemudian mulai menyekutukan Tuhan begitu mereka diberikan anak. Jadi arti nazar adalah bernazar kepada Tuhan dengan niat baik. Saya akan melakukan tindakan kebaikan ini dan itu jika keinginan saya terpenuhi. Padahal, perbuatan baik itu tidak bermanfaat bagi Tuhan, melainkan hanya bermanfaat bagi orangnya. Namun Allah Ta'ala tetap mendengarkan nazar tersebut karena menginginkan yang terbaik untuk hambanya. Ini seperti Tuhan mengatakan, tidak apa-apa, aku akan membuat ini lebih mudah bagimu dengan menerima doamu jika kamu benar-benar berniat untuk menjadi orang benar. Karena orang tersebut hanya akan meningkat dalam kebenaran. Inilah arti dari Yufuna bin Nadri. Mereka memenuhi nazar yang mereka buat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan bahwa sebagai akibat dari pemenuhan nazar ini, mereka akan diselamatkan dari hukuman hari kemudian. Hukuman yang akan menjadi mustatiro atau meluas. Kata mustatiro diterjemahkan dalam tafsir Sagir memiliki konteks makna yang sama. Meluas meskipun belum diterjemahkan seperti itu dalam arti literal. Arti kata satar adalah sesuatu yang ditulis tangan atau sekelompok orang yang berdiri bersama dengan dalam barisan. Ini karena tulisan tangan biasanya dilakukan dalam garis lurus yang diratakan dan oleh karena itu disebut sebagai satar. Oleh karena itu arti kata mustatiro adalah bahwa hukuman atau kejahatan ini menyebar kemana-mana. Itu telah ditulis di seluruh dunia atau di seluruh halaman dunia ini. Mereka, ini orang-orang beriman, berlindung dari akibat kejahatan tersebut. Juga cara untuk melindungi diri dari kejahatan seperti itu disebutkan dalam ayat ini juga, bahwa engkau harus memenuhi nazar yang engkau buat dengan Allah Ta'ala. Jika Anda memenuhi sumpah yang benar itu, maka Allah Ta'ala akan melindungi engkau dari kejahatan yang telah menyebar ke seluruh dunia. Oke? Saudara Saifisa berkali-kali bangkit dari arah belakang. Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju. Huzur, pertanyaan saya berkaitan dengan durud syarif atau salawat. Ketika membaca salawat, kita berdoa untuk Rasulullah SAW dan keturunan rohani beliau dengan mengatakan, Ya Allah, berkatilah dan berilah pahala kepada Rasulullah dan keturunannya
sebagaimana engkau memberkati dan memberi pahala kepada Hadrat Ibrahim dan keturunannya. जैसे तूने फजल और बरकत नाजिल फरमाए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर Apakah terjemahan yang benar itu aise, yakni artinya seperti, atau seharusnya yang lain? ऐसे फजल और बरकत Kata aise atau seperti tidak tepat digunakan dalam terjemahan ini. Kata Arabnya kama, yakni berkahilah mereka sebagaimana engkau telah memberkahi Hadrat Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Bukan aise atau seperti di sini. Karena Rasulullah SAW telah dikaruniai dengan berlimpah oleh Allah Ta'ala, inilah mengapa saya mengklarifikasi Anda. Di tempat lain disebutkan, kama arsalna ila fir'auna rasula. Yakni berarti bahwa kami telah mengangkat Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sama seperti kami mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi. Namun, kata sama seperti tidak berarti sama dalam status. Yakni Nabi Musa alaihissalam tidak persis seperti Rasulullah, melainkan berarti bahwa sama seperti Allah Ta'ala membangkitkan Nabi sepanjang waktu untuk tujuan yang berbeda adalah alasan mengapa Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam, meskipun beliau kedudukannya lebih rendah dari Rasulullah SAW. Namun, kata kama tidak digunakan untuk kesetaraan dalam status, melainkan digunakan untuk kesamaan dalam situasi di mana kedua Nabi tersebut telah diutus. Jazakallah huzur. Sudah lama saya tidak mendengar kabar terbaru Anda. Ada apa? Sejak beberapa waktu, belum ada kabar perkembangan. Kondisi kesehatan Anda sudah lebih baik kan? Iya, Huzur. Alhamdulillah kalau begitu. Silakan maju. Assalamualaikum, Huzur. Waalaikumsalam. Huzur telah menyebutkan asbabun nuzul berkali-kali selama rangkaian daras. Sepertinya beberapa mufassirin banyak menekankan hal ini. Apa arti sebenarnya dari asbabun nuzul? Kepentingan sebenarnya dari hal ini adalah apa yang telah saya jelaskan secara rinci. Saya telah menjelaskan bahwa Allama Wahidi awalnya memulai studi tentang asbabun nuzul. Ada penyebutan asbabun nuzul dalam berbagai riwayat sebelum penelitiannya. Namun tidak ada seorang pun selain Allama Wahidi yang begitu mementingkan penelitian ini sehingga mereka akan menulis buku khusus untuk penelitian ini. Oleh karena itu, Allama Wahidilah yang melakukan penelitian khusus tentang latar belakang kontekstual setiap ayat untuk memahami tujuan diturunkannya ayat tersebut. Namun, dia mencatat kesaksian dari setiap orang yang tidak relevan dalam pengungkapannya, entah bagaimana menemukan tujuan dari ayat-ayat tersebut. Tidak masalah baginya jika perawi atau riwayatnya lemah dalam hal keandalan atau keasliannya. Dia hanya merekamnya karena dia membutuhkan sesuatu sebagai bahan untuk bukunya. Jadi, dia melakukan yang terbaik untuk memahami asbabun nuzul dari setiap ayat dengan kemampuan terbaiknya. Salah satu aspek dari asbabun nuzul adalah apa yang Al-Quran sendiri jelaskan. Poin yang saya buat adalah bahwa penjelasan Al-Quran untuk asbabun nuzul, sebuah ayat, sudah lebih dari cukup bagi kita. Penjelasan yang diberikan Al-Quran mengandung makna hikmah yang diperlukan untuk menjelaskan alasan dan latar belakang mengapa penting untuk menyebutkan ajaran tersebut. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa asbabun nuzul tidak ada hubungannya sama sekali dengan tema-tema abadi Al-Quran. Ini karena ayat-ayat Al-Quran diturunkan pada waktu yang berbeda dan dalam urutan yang terpisah. Tetapi Allah telah menetapkan struktur final dari Al-Quran, sehingga beliau SAW menetapkan susunan Al-Quran sesuai petunjuk Allah Ta'ala. Setelah mengubah urutan surah, kita melihat korelasi dan alur yang jelas antara surah dan tema-temanya. Ayat-ayat tersebut terjalin dengan sangat baik, sehingga setiap ayat memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Dan setiap surah diakhiri dengan tema yang diambil oleh ayat pertama dari surah berikutnya. Korelasi antara surah ini terlihat di seluruh Al-Quran. Oleh karena itu, dengan mencoba menambahkan kajian asbabun nuzul, hal ini malah akan mengacaukan hubungan antar ayat-ayat dan tema-temanya. Ini karena ayat-ayat itu sendiri menjelaskan alasan mengapa mereka berada dalam urutan mereka. Sedangkan orang yang mencoba memahami asbabun nuzul sedang mencoba untuk menyimpulkan alasan mereka sendiri mengenai ayat apa yang diturunkan pada kesempatan apa. Dan mereka akan mencoba untuk berpendapat bahwa urutan dan penempatan ayat-ayat tersebut harus sesuai dengan studi mereka. Mereka berpendapat bahwa ayat itu harus ditempatkan pada tempat dan waktu ketika diturunkan. Oleh karena itu merupakan kebijaksanaan Allah Ta'ala untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul sewaktu-waktu karena keadaan tertentu dari wahyu Al-Quran sambil mengetahui bahwa kitab ini diturunkan sebagai kitab yang kekal. Meskipun tampaknya tidak ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang diwahyukan secara khusus untuk suatu peristiwa tertentu dalam pengertian
kata atau maknanya secara harfiah. Inilah mengapa urutannya diubah oleh Allah untuk memastikan lahirnya hubungan antara ayat-ayat dari konteks kata-katanya. Misalnya seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah dengan perasaan hancur dan mengeluh kepada Rasulullah bahwa suaminya telah bersumpah untuk menganggapnya sebagai ibu atau saudara perempuannya, padahal dia istrinya. Dia bertanya kepada Rasulullah, apa hubungan mereka sekarang? Saat itu Allah menurunkan beberapa ayat. Alasan turunnya ayat-ayat ini sudah cukup jelas dari ayat-ayat itu sendiri, karena Al-Quran menjelaskan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah dengan perasaan hancur dan menyatakan keprihatinannya, dan jawaban untuk kekhawatiran itu adalah ini, yakni sebagaimana disebutkan dalam ayat. Namun ayat ini tidak ditempatkan langsung setelah ayat-ayat yang baru diturunkan sebelumnya. Sebaliknya, itu ditempatkan dalam urutan terpisah sambil mempertimbangkan kebutuhannya untuk kepentingan yang abadi dan kekal. Oleh karena itu, studi ini menjadi asbabun nuzul versus urutan sebenarnya dari Al-Quran. Apakah Anda paham? Jazakallah. Ya, silakan Masud Sahib. Saya rasa kita punya beberapa menit lagi, atau kita punya 5 menit lagi. Kita mulai terlambat. Jadi, ya, kita punya 5 menit lagi. Saya bertanya karena kita mulai lambat 10 menit. Saya pikir saya mungkin salah waktu hari ini. Saya menghentikan bagian tafsir lebih awal karena mata saya tertuju pada jam di depan. Saya tidak ingat bahwa kita mulai terlambat 10 menit tadi. Tidak masalah karena orang kemudian mendapat lebih banyak kesempatan untuk bertanya. Silakan bertanya. Huzur, pertanyaan saya bukan dalam corak keberatan. Apakah perlu dijelaskan seperti itu? Jika tidak, silakan bebas saja. Silakan maju sedikit. Kemarin Huzur bersabda di dalam daras bahwa resep medis tertentu diturunkan dari pengetahuan seseorang ke orang lain sepanjang waktu. Dan ini bukan praktik yang baik. Namun berkenaan dengan tradisi dam, yakni membaca ayat tertentu atau doa lalu ditiupkan ke dalam air untuk diberikan kepada pasien, yakni dam pada gigitan ular adalah proses yang diajarkan atau diwariskan dari satu orang ke orang lain. Namun ajaran ini tidak dapat diakses oleh orang biasa. Siapa yang mengatakan itu? Itu benar-benar keliru. Apa yang Anda katakan adalah keliru. Pengetahuan melakukan dam pada gigitan ular tidak diturunkan dari satu orang ke orang lain karena itu sangat populer di seluruh dunia. Dan saya juga menyebutkan ini dalam khutbah dan sesi tanya jawab saya. Saya juga menyebutkan nama orang yang berspesialisasi dalam melakukan dam untuk penyakit ini, yakni gigitan ular. Dan siapapun yang mau bisa menghubungi dia untuk pengobatan ini. Saya juga telah menjelaskan bahwa doa yang digunakan dalam proses dam ini adalah surah Al-Fatihah. Oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai proses yang diajarkan dari satu orang ke orang lain. Proses khusus ini terkait dengan tema atau studi terpisah bahwa ada sifat-sifat tertentu yang Allah Ta'ala berikan kepada individu tertentu sebagai karunia khusus kepada mereka, dan karunia itu tidak dapat dipindahkan dari individu tersebut ke orang lain. Seseorang menjadi bagian dari pahala khusus yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Orang itu dipersilahkan untuk menjelaskan prosedur mereka, dan dia melakukannya juga. Orang tersebut menjelaskan bahwa doa yang dia gunakan untuk dam adalah surah Al-Fatihah, dan tidak ada yang lain selain doa ini. Pada saat yang sama, ia menyebutkan bahwa ini karena pahala khusus yang diberikan Allah Ta'ala kepada salah seorang hambanya sebagai hasil doanya kepadanya. Orang ini tinggal di tempat yang banyak ularnya, yang sangat berbisa. Dan ular setiap hari di daerah ini menggigit orang. Jadi, dia secara khusus berdoa kepada Tuhan untuk mengajarinya obat untuk mengatasi masalah ini. Sebagai hasil dari doa ini, Allah Ta'ala secara khusus memberinya resep melakukan dam pada gigitan ular. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa resep ini tidak dipublikasikan untuk digunakan semua orang pada saat dibutuhkan? Sebenarnya, tema syifa atau pertolongan atau penyembuhan penyakit dalam Al-Quran berhubungan dengan syifa rohani. Kadang-kadang surah Al-Fatihah juga menjadi sarana untuk meringankan penyakit fisik juga, namun hal ini tidak dapat dicatat sebagai penelitian ilmiah tertentu, seperti yang dilakukan oleh sebagian tabib dengan mengatakan ayat ini dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit ini, dan ayat itu dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit itu. Jika demikian, maka Anda akan menemukan obat gigitan ular pada ayat tertentu, dan obat flu pada ayat lain, dan obat tipus di ayat lain, dan lain-lain. Ini mengkategorikan ayat sebagai obat. Sebenarnya, telah dilakukan di masa lalu, dan banyak penulis yang telah menulis buku-buku yang memuat ayat-ayat Al-Quran sebagai obat untuk berbagai penyakit. Penyembuhannya sedemikian rupa sehingga belum menghasilkan satu rumah sakit pun di seluruh dunia yang mengkhususkan diri dalam memberikan bantuan medis ini.
Sebab semua ini hanyalah angan-angan mereka, yakni para penulis. Atau mereka telah menggunakan pengabulan sebagian dari doa-doa mereka sebagai sarana untuk menggambarkan ayat-ayat tertentu agar memiliki dampak perbaikan seolah-olah itu selamanya terkandung sebagai bagian darinya. Jika ini benar, maka Anda akan melihat pembukaan rumah sakit jenis baru di seluruh dunia. Dan di rumah sakit ini, Anda akan melihat para ulama Islam ditunjuk sebagai dokter yang akan menyembuhkan orang dengan membaca ayat-ayat di atas. Anda paham? Jazakallah huzur. Baiklah, Assalamualaikum. Kita telah mengambil tambahan waktu 4 menit ya. Assalamualaikum warahmatullah.